Makan jagung di atas serambi. Hari ini kita ada di Masjid Agung Provinsi Jambi. Sahabat Nurul Ilmi, hari ini kita berada di salah satu masjid terbesar yang ada di Provinsi Jambi. Masjid ini merupakan salah satu ikon yang menjadi kebanggaan Provinsi Jambi. Jika orang dari luar berwisata, maka rasanya tidak afdol kalau belum singgah ke masjid yang penuh sejarah ini. Masjid yang didirikan dari tahun 1971 ini merupakan salah satu kebanggaan bagi kita yang mencerminkan betapa masyarakat Jambi dekat dengan kerajaan Melayu Islam. Masjid 1000 tiang, begitu warga Jambi memberi gelar pada masjid ini. Masjid yang digagas awalnya di tahun 1960 ini akhirnya bisa dibangun di tahun 1971 dengan tokoh yang mempeloporinya adalah M.O. Bafadal, Haji Hanafi, Nurdin Hamzah, dan Gubernur saat itu Nur Atmadi Brata sepakat untuk membangun Masjid Agung di lokasi yang tepat kita berada di saat ini. Tempat ini merupakan dulunya salah satu situs menjadi pusat kerajaan Sultan Saifuddin, kemudian di zaman penjajahan menjadi pusat perkumpulan tentara dan akhirnya dijadikan asrama TNI. Dan di belakang, di samping masjid ini merupakan salah satu rumah dinas komplek dari TNI. Oleh karena itu, warga Jambi perlu juga tahu ternyata masjid ini bukan sekedar masjid, tapi merupakan sebuah nilai yang berharga bagi kita semua karena merupakan salah satu bagian sejarah dari Provinsi Jambi. Masjid 1000 tiang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980. Masjid yang berdiri di atas lahan seluas 2,7 hektar ini menjadi kebanggaan bagi kita semua. Bangunan masjid ini berukuran 80 kali 80 sehingga diperkirakan bisa menampung jamaah dalam satu kali kegiatan itu sekitar 10.000 orang. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin mengadakan pengajian akbar, tablik akbar, atau mungkin sekedar mengadakan pengajian rutinan, barangkali bisa diaktifkan masjid ini sebagai pusat pendidikan tarbiyah agama Islam. Karena kita berharap dari masjid ini nanti lahirlah tokoh-tokoh Islam sebagaimana tokoh Islam zaman dahulu di Provinsi Jambi. Masjid Agung Provinsi Jambi ini dibangun dengan arsitektur terbuka, mengambil filosofi dari namanya Al-Falah yang berarti kemenangan, dan ini bermakna bahwa kemenangan itu terbuka untuk semua orang. Sehingga umat muslim dan masyarakat muslim khususnya kota Jambi bisa datang ke sini kapanpun, saat kapanpun, tanpa khawatir pintunya dikunci atau pagarnya terkunci. Arsitektur bangunan ini juga menganut sistem minimalis, tidak terlalu neko-neko, satu kubah besar dan dengan jajaran beberapa tiang. Nah, bagi yang ingin berkunjung ke sini, nanti mungkin akan melihat kemegahan masjid ini. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklimul Quran Masjid Agung Al-Falah berkegiatan setiap hari Kamis, 4 kali Kamis. Jamaah kami sekitar 50-75 orang. Pengajian kami ini sejak tahun 2014 dan pengajian kami terbuka untuk akhwat. Harapan Majelis Taklimul Quran tidak berhenti, tetapi generasi-generasi tua yang sudah tidak ada atau tidak mampu lagi, kami mengharapkan generasi muda yang meneruskan. Sehingga Masjid Agung Al-Falah ini terkenal di Jambi, Masjid 1000 tiang. Jadi jamaahnya harus jangan jamaah sholat saja, tapi kita makmurkan dengan jamaah-jamaah seperti ini.
Masjid ini tidak memiliki dekorasi yang terlalu mencolok atau terlalu aneh-aneh. Dia hanya berisi ragam hias yang mencerminkan budaya Jambi seperti kita lihat. Corak ragam hias ukiran Provinsi Jambi ditambah ornamen tulisan Arab dengan tembaga keemasan yang berisi nama khalifah yang ada di dalam Islam. Tepat di belakang saya ini Utsman. Jadi kalau kita sholat nanti akan menghadap bagian ini, akan melihat ada 4 nama khalifah. Bisa dilihat? Sahabat Nurul TV, meskipun Masjid Agung Al-Falah ini dikenal dengan Masjid 1000 tiang, namun sebenarnya masjid ini hanya memiliki 256 tiang yang terdiri dari 40 tiang penyangga utama dan 216 tiang penyangga kecil lainnya. Bisa kita lihat di sekeliling kita, kalau sahabat Nurul TV bermain ke sini, maka akan ada terlihat penyangga utama yang ditutupi oleh tembaga yang ini sudah diganti beberapa kali dan sisanya tidak ada pemugaran yang berarti. Nah, coba kita akan masuk ke bagian depan masjid ini. Masjid bukan hanya sebagai tempat beribadah, namun juga menjadi tempat pusat peradaban. Sebagaimana masjid dahulu yang didirikan oleh Rasulullah SAW, yang menjadikan tempat sebagai diskusi, memecahkan masalah-masalah umat. Dan hari ini harapan kita bahwa Masjid Agung Al-Falah ini bisa menjadi pusat penyelesaian masalah yang ada di Provinsi Jambi. Karena dengan terbukanya masjid ini, saya rasa semua orang bisa ikut andil berpartisipasi untuk memakmurkan masjid kita yang megah ini. Sahabat Nurul TV, jadikan masjid tempat terbaik bagi kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala agar masalah kita bisa diselesaikan dan agar masalah bangsa ini juga bisa diselesaikan. Saya Multon Akrowi dari Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi. Sampai jumpa.